Jadi Indonesia itu secara strategis cukup diuntungkan wilayahnya untuk survivalnya kita. Maka yang lebih, kalau saya pribadi lebih prefer kepada isi kepala, investasi leher ke atas. Jadi betul ya bahwa Indonesia itu punya bentang alam yang Betul. Benteng alami istilahnya, punya benteng alami. Tidak perlu bangun benteng, tidak perlu bangun selat, tapi pulau-pulau Indonesia itu di antara selat-selatnya itu sudah menjadi benteng sebenarnya. Dan dengan kondisi geografis semacam itu dia memiliki kemampuan survive yang lebih baik. Nah, kembali ke tema lagi tentang survive di bulan Ramadan ataupun survive secara keseluruhan ya. Kalau tadi saya dari Kak Imam, apakah dengan nyetok emas ya, war emas itu bisa membuat kita survive di masa-masa sulit ini? Ya. Belum, mungkin ada dari Kari, siapa yang menanggapi dan Kak Imam dulu nih. Solusi pragmatis ya, solusi jadi yang bersifat praktikal, solusi yang bersifat praktikal yang jatuhnya pada individu, ya alhamdulillah membantu itu memang. Jadi nyetok emas itu membantu, apalagi tadi 2021 ya, kalau saya jangan jauh-jauh, ya tahun lalu aja tuh Anda investasi 1,5 sekarang terjadi 3 juta loh, 100%, 3 juta. Jadi gimana ya, kalau ini kan menjadi alternatif para pegawai-pegawai ya. Kalau di persekitaran saya itu ya seperti itu. Jadi memang ada keterbatasan pada penggajian mereka ya, take home pay-nya ya dijadikan alternatif pertambahan take home pay ini pada jual beli emas itu ya, karena memang harganya yang selalu naik, bahkan naiknya sekarang ya gila-gilaan. Kalau dibilang stabil, memang emas adalah aset yang paling stabil, tapi bahkan lebih dahsyat dari stabil ini karena naiknya gila-gilaan. Jadi cukup membantu orang yang memang mencari nafkah dari situ. Solusi praktikal ya. Jadi ya itu emas memang pada Coba kan sekarang sebelum perang dunia ketiga ini harus war dulu untuk membeli emas ya, karena kelangkaannya luar biasa ya. ya ini tidak bisa lepas dari peran Amerika yang memainkan ini. Jadi ada juga beberapa analisisnya para ekonomi itu mengatakan ya sengaja diciptakan pergolakan dunia sedemikian rupa untuk melonjakkan harga emas supaya si pemasok atau penyetop emas terbesar itu bisa dapat untung yang luar biasa gitu ya di Amerika. Harusnya Indonesia punya ini ya, karena dia kan punya tambang emas. Iya, dari lahir memang Indonesia banyak tambang emasnya, tapi bodoh-bodohin kan. Itulah. Harusnya dia punya bargaining position yang kuat, bahwa dia memegang lehernya Amerika, ibaratnya begitu, dia memegang lehernya karena emasnya di situ. Ya, jadi besar potensi kita, cuma yang sangat kesalahan dalam pengelolaan. Nah, kalau survive dari Kari tadi soal Ramadan, mungkin ada yang bisa kita sharing. Ya, Ramadan kan mengajarkan kita memang untuk lebih strong ya. Jadi kita Lemah ya. bukan lemah. Jadi kita kemudian memulainya dengan sahur ya. Kita mulainya dengan sahur. Kita makan sahur dengan niat berpuasa penuh karena Allah. Nah, akhirnya setelah itu masuk waktu subuh kita menahan segala hal yang membatalkannya dengan setiap jam itu dengan segala tantangannya. Dan semakin meninggi sampai akhir waktu. Sampai akhir waktu. Mungkin tantangan pertama perut keroncongan. Kemudian tantangan kedua mungkin ada unsur emosi yang muncul harus ditahan. Ya, tantangan ketiga tubuh sudah mulai kelelahan. Ya. Nah, tantangan keempat ini persiapan sebelum kemudian kita berbuka puasa. Jadi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam Islam untuk kemudian delay gratification. Kita menunda dulu kesenangan-kesenangan yang kemudian bisa kita nikmati di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Demi kemudian kita meyakini satu hal, insya Allah akan ada waktunya tiba di mana di situ waktunya kita berbuka. Ini Itulah puncak kebahagiaan ini. adalah puncak kebahagiaan. Begitu menahan semua, buka tenang banget ya. Nah, delay gratification ini sering sekali diajarkan oleh orang-orang yang baik mentor-mentor bisnis atau orang-orang yang sukses di bidang apapun, ya kan? Mereka mengajarkan ke kita selalu menunda kesenangan. Bahkan terbukti anak-anak yang kemudian bisa menahan emosinya, menunda keinginannya di waktu kecil, maka dia ketika dewasa lebih sukses dibandingkan yang selalu ingin dipenuhi pada saat itu juga, lebih manja gitu kan? Nah, gitu. Jadi secara kualitas
orang-orang yang bisa delayed gratification ini lebih kuat. Nah sekarang, bagaimana kemudian Ramadan ini terhadap, kita sebagai seorang muslim ya yang ingin survive? Nah kita delay gratification pada berbagai hal. Misalnya, ini kan ada isu perang dunia, itu satu hal. Nah secara ekonomi, kebetulan saya juga selain Kak Imam, kita sama pengusaha, pelaku usaha. Maka kita kemudian, misalnya tadi dibahas, cobalah biasanya orang ketika ada income yang masuk ya, mungkin income-nya tidak besar ya, mungkin 3 juta dalam sebulan atau 4 juta sebulan UMR. Nah biasanya orang di tanggal 1 terima gaji, sampai kemudian waktu berjalan, mereka menghabiskan dulu dananya. Sisanya baru kemudian berpikir untuk investasi, hedging gitu kan, atau apa istilahnya gitu kan, investasi, hedging atau, saving gitu ya. Biasanya di akhir sisa dan biasanya tidak cukup. Apalagi misalnya, oh tersisa 500.000 mau beli emas tiba-tiba rencananya yang 1 gram waktu tahun 2021 misalnya, yakni, sekitar 1 juta rupiah gitu kan, batal lah. 1.000 mending dipakai untuk ya beli pakaian, apapun itu yang kemudian sifatnya lebih konsumtif lah. Padahal kalau kita mau delay gratification, maka ketika kita pertama kali terima income, maka yang harus kita lakukan adalah langsung beli. Kalau niatnya memang 1 gram 1 juta pada tahun 2021 ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kan 3 juta ya, kayak harga 1 gram setara gaji gitu kan. Nah Makan itu semua. maka kemudian 1 juta itu, bisa dibelikan emas 1 gram. Maka sisanya mungkin kalau gajinya 4 juta, maka ada 3 juta yang bisa dipakai untuk living cost. Nah ketika di tahun 2021 Januari sampai kemudian Desember itu konsisten, 2022 Januari sampai kemudian Desember konsisten, itu sudah ada 24 gram ya. Katakanlah, sampai 2025 dijual, kemudian sudah berapa tahun itu, sudah kurang lebih 4 tahun. 24 gram berarti 48 gram. Kalau sekarang sudah 3 kali lipat, berarti 48 kali 3 ya kan. Jadi sudah sekitar 4 kali 3 12, 120-an lebih 120-an juta ya misalnya kalau, di harga yang segitu. Nah kalau memang konsisten berarti awalnya modalnya, 48 juta sudah sekitar lebih dari 120 juta yang didapatkan. Ketika memang sudah waktunya dikeluarkan, berarti sudah alhamdulillah. Dan saya secara pribadi melaksanakan itu. Ini contoh delay gratification. Nah ini kalau kita membawa pada kehidupan pengelolaan keuangan keluarga. Sekarang survive di isu perang dunia. Di isu perang dunia. Di level negara, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah kalau saya secara pribadi, yang paling bisa kita lakukan adalah mengisi isi kepala. Mengisi kepala. Karena, uang itu nilai, tapi kita yang menjaganya. Tapi knowledge itu juga nilai, dan nilai itulah yang menjaga kita. Sekarang maupun masa depan. Jadi kalau kita beli emas tadi, oke sudah bagus habitnya, 1 gram per bulan, misal. Nah, buat lagi habit yang baru, tambahan dari habit yang lama. 1 gram per bulan emas misalnya atau perak ya. Nah, kemudian, habit yang barunya adalah 1 buku per bulan. 1 tahun bisa 12 buku, 2 tahun bisa 24 buku, 3 tahun dan seterusnya gitu kan. Bisa 72 buku dan berlaku kelipatan. Nah akhirnya kemudian kita bisa lebih, secara presisi ya bersikap gitu. Jadi ketika ada kejadian A, kita tahu sikap yang presisi seperti apa. Dari informasi dari bacaan yang kita baca yang bermanfaat ya, bukan komik, bukan novel, tapi memang buku ya, bukan scrolling ya yang mengakibatkan brain rot dan seterusnya. Nah, itu kalau dari saya, apa yang bisa kita lakukan? Kenapa? Karena kita adalah akar rumput ya, rakyat jelata. Kita bukan pemerintah. Kalau kita pemerintah, kita bisa mengeluarkan kebijakan, strategis politis agar kemudian melindungi warga negara kita dari dampak perang. Seminimal mungkin dampaknya lah yang bisa masuk. Kalaupun kita berbicara geopolitik Indonesia atau misalnya, geografis Indonesia, insya Allah kita cukup aman lah dibandingkan negara yang lain. Kenapa? Kalau misalnya perang terjadi, biasakan kalau di Eropa gardu listrik itu terpusat. Kalau di Indonesia, kita negara kepulauan, setiap pulau
masing-masing punya apalah vendor yang membagikan listrik masing-masing. Setiap tanah kita itu subur. Jadi ketika terjadi konflik, kalau untuk memenuhi kebutuhan pangan itu kita masih bisa terpenuhi. Beda kalau seperti negara Singapura, kalau mereka satu kali putus rantai pasoknya di negaranya, maka pangan itu pasti terhenti karena mereka bingung mereka tidak mampu memproduksi pangan dari dalam negaranya sendiri secara mandiri. Kalau Indonesia bisa, gitu kan. Nah dari sisi apa lagi ya, kebutuhan pangan, air kita melimpah lah, dan semuanya kembali ke situ. Meskipun misalnya kita punya rupiah yang banyak, dolar yang banyak, emas yang banyak, tapi kalau negara kita tidak punya kemampuan untuk menghasilkan pangan secara langsung, itu tidak bisa dimakan itu emas, rupiah. Tapi jadi Indonesia itu secara strategis cukup diuntungkan wilayahnya untuk survivalnya kita. Maka yang lebih, kalau saya pribadi lebih prefer kepada isi kepala, investasi leher ke atas. Gitu. Jadi betul ya bahwa Indonesia itu punya bentang alam yang Betul. benteng alami istilahnya, punya benteng alami. Tidak perlu bangun benteng, tidak perlu bangun selat, tapi pulau-pulau Indonesia itu di antara selat-selatnya itu sudah menjadi benteng sebenarnya. Dan dengan kondisi geografis semacam itu dia memiliki kemampuan survive yang lebih baik ya. Bahwa tidak bisa dengan mencaplok satu wilayah kemudian yang lainnya tertutup kan tidak. Masing-masing bisa berdiri sendiri. Dan sebenarnya jika tadi ya bahwa seandainya kita punya berada pada posisi-posisi politik yang tinggi kan ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ya harusnya bisa dibaca oleh pemerintah ya ataupun penguasa kita bahwa kita punya potensi yang besar, punya peluang untuk menjadi, bisa dibilang menjadi negara adidaya sebenarnya ya. Ada emasnya, di mana tadi dikatakan bahwa Freeport ini bergantung Amerika tadi bergantung pada emas, sedangkan kita punya tambang emasnya. Ya harusnya kita punya bargaining position di situ. Dan bentang alam yang cukup kuat sebenarnya. Oke, jadi itu mungkin, atau ada perspektif lain lagi soal perang kalian dari kalian tadi? Tadi saya terima judulnya ya, World War III, Perang Dunia III .2, perjuangan para sahabat di bulan Ramadan. Jadi akhirnya kita mau menarik pembelajaran apa yang diambil dari perang ya terhadap kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah ya di bulan Ramadan. Akhirnya ya saya mengambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan menahan, tapi ada 2 poin di situ yang bisa diambil. Bulan perjuangan dan bulan kemenangan. Nah, jadi kemenangan itu ada perang ya. Perjuangan itu juga kaitannya dengan perang. Jadi semua berkaitan dengan perang di situ. Jadi seluruh kegiatan Rasul dan para sahabat ya tidak jauh dari dua ini. Mencapai kemenangan dan juga ada perjuangan. Jadi ya pertama perjuangan ya. Tadi juga disampaikan jadi bagaimana kemudian berjuang yang menahan ya, beberapa hal banyak ditahan ini. Jadi kita berperang melawan hawa nafsu ya, lalu kemudian dikatakan jihad ya, jihad yang paling tinggi adalah jihad melawan hawa nafsu ya. Tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Kemudian menahan semua ini makanan, makan minum ya, dan seterusnya. Jadi kita kan berperang di situ ya. Jihad dalam definisi lain juga itu adalah perjuangan. Kemudian kemenangan. Jadi kata Rasulullah ya, man shoma Ramadana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa karena ikhlas dan karena mau tunduk sama Allah, jadi niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Gitu. Jadi kembali ke titik nol lagi. Ya, Great Reset lagi. Great Reset pada dosa, alhamdulillah ya. Jadi akhirnya di situ ya kita menang. Jadi kita sudah berjuang sedemikian rupa di Ramadan. Alhamdulillah selesai Ramadan sesuai dengan janji Allah lewat Rasulullah, menang lewat diampuninya dosa-dosa gitu. Apalagi kemudian ayat-ayat yang sangat rajin terdengar di
para masjid ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Jadi diwajibkan berpuasa karena eh, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, tattaqun ya, supaya kamu bisa bertakwa. Nah, ujung dari kemenangan yang dimaksud ini adalah takwa gitu. Jadi apalah yang di atas takwa itu. Jadi kalau kita sudah takwa itu ya kita sudah menang. Cuman menuju takwa ini ya perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Jadi memang sudah banyak hal-hal ya yang sifatnya itu prinsipal, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari situ ya, dari ayat-ayatnya Allah, perkataan-perkataan Rasulullah ya. Ya, jadi yang mungkin bisa saya tangkap dari pembahasan kita di hari ini, di episode kali ini, bahwa memang antara puasa dengan kondisi sekarang ini ada kemiripan ya. Iya. Puasa ini ibaratnya miniatur perjuangan atau survival di masa krisis ini. Dan ya dengan sebagai seorang muslim tentunya ujung dari perjuangan itu adalah kemenangan. Iya. Dan kita dijanji juga, ada janji Rasulullah bahwa akan dimenangkan ya seorang kaum muslim itu. Dan memang dengan beberapa dalil juga mengatakan bahwa akhir dari peradaban ini nanti akan tegak kembali Islam. Dan tadi kalau dikaitkan dengan Great Reset, saya pribadi sih melihatnya bahwa mungkin disitulah ya kemenangan Islam itu, meskipun tadi peluangnya namanya peluang tetap ada ya. Dan harapan kita bahwa memasuki fase kemenangan itu tentu tidak dengan sampai harus mengorbankan nyawa kaum muslimin ya. Kita ingin terjadi Great Reset ke Islam, tapi tidak melewati fase yang se-ekstrim itu ya. Tentu tadi juga berkaitan dengan yang disampaikan Karim bahwa mengisi kepala dengan tulisan, dengan bacaan, dan di situ saya lihat ada dakwah kan pasti. Nah, ketika dakwah itu terjadi secara gencar di masyarakat, kaum muslimin semua sadar, nah tentu peradaban Islam tadi itu akan lebih mudah untuk tercapai tanpa melewati fase-fase yang kritis itu ya. Dan negeri-negeri kaum muslimin memang punya potensi untuk menjadi the great power ya, great country. Karena punya potensi Indonesia. Cuma yang yang dipelihara, yang dipimpin oleh kurang kompeten ya manusia-manusianya juga. Menarik soal kompetensi. Ya, kompetensi. Ya, Apa yang jadi dikomentari Kak? untuk kemudian membangun sebuah peradaban yang lebih baik, itu kita butuh 2 kompetensi. Yang pertama, yang paling umum lah dimiliki oleh setiap negara yang maju, kompetensi profesional. Itulah kompetensi bagaimana ketika mereka mengelola negaranya dengan baik. Misalnya saya waktu ke Singapura tahun 2022 dan 2024 ya. Jadi atau 2023 2024. Nah, jadi di tahun itu akhirnya pertama kali melihat ya, ada sebuah negara yang dikelola dengan sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat profesional dibandingkan negara yang saat ini kita tempati. Jadi kalau kita secara komparasi gitu kan, ternyata bisa negara itu dikelola dengan seprofesional ini. Apakah Singapura itu menerapkan Islam ataupun mayoritas penduduknya Islam? Tidak. Tapi mereka bisa mengelola negaranya dengan profesional. Berarti bekerja secara profesional itu bisa. Ini satu. Kalau kita saat ini Indonesia masih perlu sangat-sangat besar untuk belajar bagaimana kita bisa menjadi negara yang profesional. Bahkan kita kurang lebih seumur dengan Jepang yang diledakkan, gitu kan. Tapi kemudian Jepang sangat profesional hingga hari ini. Nah, itu kompetensi yang pertama. Indonesia masih butuh untuk belajar bekerja menjadi negara yang profesional. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang paling tinggi yang tidak dimiliki oleh negara atau peradaban manapun kecuali Islam, yaitu kompetensi syar'i, di mana sistem hukumnya adalah sistem hukum yang mampu menuntaskan sebagai one stop solution atas segala persoalan yang ada gitu. Jadi inilah disebut dengan kompetensi syar'i. Artinya apa? Sistem dari negara tersebut, undang-undang yang diterapkan itu bersumber dari syar'i. Asy-syari' bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, ketika kemudian dua hal ini dikombinasikan, maka terbentuklah sebuah negara yang terbaik gitu. Jadi ada negara terbelakang, negara berkembang, negara maju, seolah-olah ini yang paling atas nih negara maju. Tapi ada negara peradaban yang terbaik.
Dan dalam historical sejarah Islam pernah ya berada pada puncak peradabannya di era Golden Age selama kurang lebih 12 abad. Misalnya tadi ya, kalau berbicara perang, Rasul pernah dengan para sahabat itu melaksanakan perang terakhirnya Rasul gitu, yakni perang Tabuk. Itu perang head to head dengan Bizantium. Ya, Jadi superpower waktu itu ya. Jadi dulu ya di timur itu, di Timur Tengah gitu kan, ada 2 peradaban yang besar, yakni Imperium Romawi dan Imperium Persia. Romawi diwakili oleh Bizantium, dan Persia ya Sasanid gitu kan. Nah, ternyata Islam itu ketika datang sudah menawarkan 2 negara ini untuk masuk kepada Islam gitu. Padahal peradaban ibarat kata negara kemarin sore gitu kan. Nah, dan dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika itu beliau berani head to head dengan Bizantium untuk memberikan contoh kepada sahabat, kepada kaum muslimin bahwa Islam ini agama yang seharusnya menaklukkan dunia gitu. Jadi pada akhirnya takluklah kemudian peradaban barat gitu. Pada saat itu Persia dan kemudian Bizantium sampai terpukul mundur, sampai pada masa Umar lebih terpukul mundur lagi, sampai pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih ditaklukkanlah ibu kotanya yakni Konstantinopel. Itu luar biasa. Baik, mungkin demikian pembahasan kita tanpa harus saya simpulkan ya, karena masing-masing ya kita bahas tadi punya nilai, punya pandangan yang unik masing-masing ya. Jadi silahkan teman-teman menyimak dari awal sampai akhir, karena di setiap sesinya itu ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa menjadi modal kita survive di masa yang sulit ini. Ya, demikian mungkin dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya di Khair Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.